dunia dan di akhirat. Seperti biasa, anak santri Al-Masyadul Iman, wali santri Al-Masyadul Iman, jangan lupa seperti biasa pulang dari masjid, keluar dari masjid, jangan ngambil segalanya orang. Makanya banyak wali santri yang segalanya hilang, ya, tolong jangan mengambil hak-hak orang. Ya, dimanapun kita berada jangan. Karena umat Islam itu harus belajar, harus sekolah, harus belajar. Sebab itu Islam itu bukan diwariskan. Islam itu bukan diwariskan, bukan warisan Islam itu. Sebab itu ada yang namanya Islam KTP, ada yang namanya Islam tapi gak sekolah. Nah, bagaimana Islam seperti itu? Sebab itu Islam itu harus berpendidikan, menuntut ilmu, berpendidikan sekolah. Jangan Islam aja tapi gak sekolah, gak ada adab, gak ada akhlak, satu orang yang lebih tua sama anak yang lebih kecil, tidak ada saling menyayangi. Ya, jadi banyak orang menyalahkan apa Islam, bukan Islam yang salah, orangnya yang salah, manusianya yang salah. Islam sudah sempurna, Islam sudah benar. Tidak ada kesempurnaan selain agama Islam. Iya, contohnya apa? Yang tidak ada dalam ajaran Islam, yang tidak baik, yang diajarkan agama Islam apa? Contoh sunat yang kecil. Dalam Islam diwajibkan laki-laki disuruh sunat, perempuan juga sunat. Cuma ada ajaran apa itu? Ajaran lain aja nggak menyuruh sunat. Oh Islam doang sibuk-sibuk suruh sunat. Kalau laki-laki mesti sunat, kalau nggak sunat nanti sofnya di depan bakal tuh, karena kalau nggak ada yang sunat sampai segitunya. Cuma Islam doang tuh nggak boleh minum bir, alkohol, mabuk-mabukan nggak boleh. Islam doang yang larang, agama lain boleh-boleh aja. Kok Islam doang yang sibuk? Bahasanya. Karena Islam itu menunjukkan kepribadian dan perilaku manusia yang benar. Karena Allah mau menginginkan manusia itu menjadi orang yang baik. Kenapa? Berarti kalau orang tidak mabuk, tidak minuman alkohol, tidak minuman keras, berarti dia orang baik. Kenapa orang kalau minum mabuk, minum alkohol, minuman keras kok tidak baik? Kenapa? Sampai sudah melihat orang mabuk di sini. Coba aja lihat sekali-kali lihat orang mabuk. Baik tidak? Sebab itu Islam mengajar tidak boleh minuman yang memabukkan. Ya, apapun yang memabukkan tidak boleh. Dalam keadaan sholat tidak boleh, dalam keadaan apapun tidak boleh. Apalagi yang dibolehkan agama lain tapi Islam tidak boleh. Homo, nikah sesama jenis tidak boleh, dosa besar. Disuruh nikah sama pasangan wanita yang diridhoi, yang direstui. Disuruh menikah selesai 25 tahun, selesai sekolah S1 sarjana. Tanya ceweknya, mau nikah nggak sama saya? Tanya bapaknya, mau nikah nggak? Lamar, oke, nikah. Cuma Islam doang yang nggak boleh homo. Agama lain bolehin. LGBT, bendera pelangi, itu agama apa? Yang membolehkan homo, laki sama laki menikah. Agama apa itu? Bukan Islam kan? Sekarang kamu orang nih, kamu punya anak, ya, bapak-bapak wali santri punya anak, mau nggak anaknya nikah sesama jenis? Bangga nggak? Malu kan? Malu nggak? Sebab itu sama Islam dilarang, nggak boleh homo, dosa, bikin malu keluarga. Yang malu bukan kamunya, keluarga juga malu. Ya kan? Tapi agama lain boleh. Tapi kalau ditanya, yang homo-homo itu, kalau punya anak mau nggak anaknya homo? Nggak mau. Orang-orang yang melegalkan homo pernikahan laki sama laki, mereka mau nggak anaknya seperti itu? Tapi dia mau orang lain punya anak yang rusak, dia nggak mau anaknya dia yang rusak. Itu jahatnya orang-orang kafir itu. Sebab itu Allah lebih tahu kejahatan orang-orang kafir. Kenapa Allah ciptakan mereka? Allah tahu jahatnya mereka. Mereka bunuh orang Islam, mereka bunuh manusia. Bukan semua.
Islam yang melarang nggak boleh perang. Kalau kamu punya harta mau dirampok, ya kan? Datang perampok masuk rumah kamu bela diri, kamu mati, kamu masuk surga. Islam melarang itu semua. Jangan bertikai, ya kan? Jangan berantem. Yang mana menjadi debu, yang kalah jadi arang. Nggak ada yang menang kalau berantem. Kecuali orang yang membela agama Islam, kan? Yang membela agamanya, kehormatannya, keluarganya. Ini nggak ada yang dibela, nggak ada apa. Berantem mati konyol. Berapa banyak tuh anak-anak muda yang mati di luar sana, SMA, SMP, tahun kecil-kecil, masih kecil-kecil udah mati. Amalan sedikit, banyak maksiat, mati pengen masuk surga. Saya tahu dari mana itu. Makanya hati-hati. Ayo Allah itu iblis semua itu. Kalau sudah mati, siapa yang mau bertanggung jawab? Makanya bapak-bapak ibu bersyukur anak-anak itu dimasukin pesantren. Bapak ibunya nggak bisa baca doa, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngaji. Bener nggak? Bisa ngaji nggak? Bapak ibunya maju sini tes sama saya. Hafal Quran nggak sih tes sama saya? Bapak ibunya pasti nggak sejago anaknya. Sebab itu beruntung bapak-bapak ibu punya anak yang bisa baca dan ngaji. Karena anak-anak itu penolong di akhirat nanti. Pahala terbesar kedua orang tua adalah karena anaknya, bukan hartanya, bukan ilmunya, tapi anaknya yang soleh dan soleha. Kalau anaknya sudah jadi bajingan, susah. Sebab itu yang ada garansi anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha cuma pondok pesantren. SMA SMP nggak ada bahasa menjamin anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena mereka mendidik anak-anak untuk menjadi orang umum. 1 tambah 1 2, kayak gitu. Umum. Tapi tidak dididik untuk takut sama Tuhan. Tidak dididik untuk belajar agama Islam. Nah, tapi dia agamanya Islam, tapi tidak sekolah agama Islam. Akhirnya orang menyalahkan Islamnya, padahal Islam sudah sempurna. Padahal orangnya yang salah. Jadi jangan seperti itu ya, gosok, tidak dibenarkan, jangan ya. Kalau ada baju-baju teman-teman yang jatuh, jangan diambil kalau bukan haknya kita. Panggil orangnya. Kalau ada uang ketemu uang, jangan diambil uang orang. Ya, kembalikan uangnya, jangan dicuri uang orang. Ngerti? Ngerti nggak paham kan? Peci juga peci, jangan ambil peci orang, baju koko orang. Ngerti? Apalagi? Jangan ngomong kasar. Ya, nggak boleh ngomong kasar. Kita mau nggak dikasarin sama orang? Sebab itu jangan ngomong kasar sama orang. Kalau ada orang ngomong kasar sama kita, tinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngomong kasar. Kalau orang ngomong kasar sama Nabi, banyak Nabi dihina, dicaci, dimaki Nabi itu. Ya, Nabi nggak balas. Nabi balas dengan senyum. Ya, datang orang Yahudi bilang mati kamu Muhammad, dia semua orang juga mati, kamu juga mati nanti. Nabi juga begitu, balasnya begitu. Tapi nggak ngomong bajingan lo, nggak ngomong. Orangnya satu, tapi pintar, cerdas, cendekiawan, jenius. Iya. Apalagi dari ramah. Orangnya ngomongnya kasar. Kita jangan balas lagi kasar. Kita balas dengan senyuman. Diketawa, dikatain gila. Ya. Lebih baik gila untuk diri sendiri daripada gila bikin masalah kepada orang lain. Orang gila masih lebih baik daripada orang jahat. Orang gila bermasalah untuk dirinya sendiri, orang jahat bermasalah untuk semua orang. Jadi datangnya wali-wali santri niat karena Allah. Apapun yang kita kerjakan karena Allah. Kita sholat pun karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ketika kita selesai dari nurul iman, sebentar lagi wisuda
mesti gawat. Mau jadi apa kita menjadi, nggak usah mikir mau jadi apa, nggak usah takut apa segala macam. Selama kita tawakal ikhlas, ya selama kita kerja ikhlas, kita tidak mengeluh, kita bersyukur, senang dengan pekerjaan yang kita kerjakan, bertemu orang dengan ramah, senyum, sesama muslim, saling menasehati, saling tegur menegur. Piye kabare, gimana kabarnya, ahlan wa sahlan, apalagi bahasa Arabnya, apa? Kaifa halukum, bahasa Inggrisnya apa? Apa? Oh, amyu. Nah, seperti itu ada tadi sudah oleh santri siapa namanya Pak? Apa? Gibran, anaknya Jokowi. Oh, anaknya Jokowi namanya Gibran. Itu bahasa apa? Oh, orang Jawa, Gibran itu. Bukan di Bandung. Oh. Berarti Jokowi ambil anaknya dari nama Gibran itu. Betul, sudah terkenal yang di Bandung. Betul, Bapak kelas berapa? SMA. Anaknya. Oh, Bapak berapa? Tiga. Orang mana Bapak? Oh, dia dekat sini. Masalah keadaan rumah. Almarhum. Temannya apa alhamdulillah? Masih hidup. Bukan habis tidak. Kalau ada masa gak? Ini ceritanya. Anda direkomendasikan Alhamdulillah. Kita nggak minta upah segitu dari Bapak. Carilah orang ikhlas, orang yang tidak meminta upah ketika kita menuntut ilmu tempatnya. Itu berarti orang ikhlas. Ada hadis dari Rasulullah SAW, ya. Ciri orang ikhlas adalah orang yang tidak meminta upeti, meminta upah kepada kita. Berarti dia ikhlas kepada kita, kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak juga ikhlas anaknya sekolah di sini. Bagaimanapun kesusahan dan kesenangan itu adalah dari hatinya kita sendiri. Tapi kebahagiaan yang saya selalu senang adalah ketika saya nonton di Nurul Iman, ketika saya juga dulu sekolah sama seperti kalian dulu kecil seperti ini, berteman sama-sama teman-teman di Nurul Iman. Itu akan menjadi kenangan bagi kita semua. Dan kenangan itulah kenangan yang paling bahagia ketimbang kenangan uang. Sama-sama berantem. Kalau nggak jago berantem, nggak ada temennya. Kalau nggak preman, nggak gayanya, senang, nggak gaul, nggak hebat. Kalau dua, kalau nggak punya motor, nggak keren. Kalau punya HP, nggak bokeh. Kalau dua, ini polisi, keren-keran. Tapi ingusan, sebelah biasanya. Kalau dua, kalau nggak energi, nggak keren. Banyak orang premannya berarti pada Depok ke perbatasan Jakarta. Depok nggak ada. Masih ada nggak usah masih banyak. Soalnya perbatasan mereka itu bentuk pikiran dari wakil Jakarta. Agusnya di situ berada Depok. Makanya mudah-mudahan Allah kita selalu juga mudah-mudahan kerjaan juga lancar. Satu-satunya masalah di DPR, wali kota, kepala desa, Allah berikan kelancaran dan kemenangan.